dan shalom. Selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam program Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Kementerian Agama. Bersama saya Agustinus Sebuah, penyuluh dari Bangka Barat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat malam ini adalah lebih baik kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa supaya apapun yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat malam yang indah ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar daripada firman Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa sampai di malam hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami untuk beristirahat, terlebih dahulu kami mau belajar dari segala kebenaran Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian. Biarlah kami boleh menyadari dan memahami atas apa yang Tuhan inginkan dari setiap kami yang ada di malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas kami semua, terkhusus buat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi dan Engkau pakai menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema malam ini saya akan berikan tema dipilih dan diperlengkapi. Saya akan sebuah ayat di dalam Alkitab. Saya akan ambil dalam sebuah ayat dalam Alkitab di dalam Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21 saya akan baca Bapak Ibu. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Diperlengkapi, dipilih dan diperlengkapi. Saudaraku yang kekasih, orang yang dipilih berarti orang yang sudah melewati tahapan. Orang yang dipilih berarti sudah melewati berbagai kriteria. Mungkin melewati berbagai kegiatan-kegiatan yang menentukan bahwa kita telah dipilih. Kita perhatikan bahwa tidak semua peserta yang mengikuti sebuah lomba akan dipilih menjadi pemenang. Tapi hanya orang-orang yang benar-benar sesuai dengan standar ketentuan yang sudah diatur, maka layaklah untuk bisa dipilih menjadi pemenang. Dan saya, Bapak Ibu semua, kita semua, kita telah melewati tahapan-tahapan sehingga kita telah masuk dalam kategori orang-orang pilihan A. Dipilih dan diperlengkapi. Pentingnya saudara, sebelum kita diperlengkapi, maka kita pastikan bahwa saya dan saudara, Bapak Ibu semua sudah menjadi orang-orang yang terpilih. Untuk diperlengkapi maka langkahnya kita harus dipilih dulu. Kalau tidak dipilih, bagaimana mungkin bisa diperlengkapi? Jadi untuk memperoleh, untuk dapat diperlengkapi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, maka yang pertama perlu kita ketahui bahwa kita pastikan saya, saudara, sudah terpilih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suratan Petrus kita perhatikan di dalam surat Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak bangsa, saya saudara telah menjadi orang-orang yang istimewa. Sehingga Tuhan pilih saudara, Tuhan tetapkan saudara, Tuhan tentukan saudara untuk menerima perlengkapan-perlengkapan yang daripada Allah.
Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita benar-benar dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan? Dipilih, sudah saya katakan tadi, berarti kita telah melewati proses untuk bisa masuk dalam kategori orang-orang pilihan. Alkitab berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang bisa dipanggil ikut segala kegiatan. Banyak orang ikut dalam ibadah, banyak orang ikut di dalam segala kegiatan rohani. Tapi belum tentu semua itu menjadi orang-orang pilihan. Sebab orang-orang yang masuk dalam pilihan adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai umat yang kudus, sebagai kepunyaan Allah, dan langkah selanjutnya Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa dapat melakukan segala sesuatu, maka kita harus diperlengkapi. Jangan hanya berhenti sudah dipilih Bapak Ibu. Jangan kita hanya puas, oh saya sudah dipilih. Tapi perlu kita harus ketahui bahwa kita juga harus diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Allah. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Dia utus berdua dan diperlengkapi mereka dengan kekuatan kuasa, dilengkapi mereka dengan otoritas kuasa yang dari Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ketika kita sudah dipilih dan diperlengkapi, maka kita akan dapat melakukan segala tugas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang akan menerima segala apa yang Allah janjikan. Efesus 1 kalau kita baca, mari Bapak Ibu baca Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Efesus pasal yang pertama ayat 3-14 kita akan melihat di situ bahwa kekayaan orang-orang pilihan Allah. Kita akan melihat kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya tidak akan baca semua, tapi kita akan perhatikan bahwa di dalam Efesus 1 ayat 3-14, di sini kita akan melihat ada banyak ya, hal-hal yang akan sediakan bagi orang-orang pilihan. Ada banyak kekayaan-kekayaan surgawi yang Allah akan berikan, lengkapi dalam kehidupan orang-orang yang sudah terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih, saya akan baca mulai dari ayat ke-4 dan sampai dengan ayat ke-9 aja Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Ya. Ditentukan, dipilih dan ditentukan untuk menjadi anaknya Bapak Ibu. Wow, menjadi anak daripada raja di atas segala raja. Bangga ya. Siapapun kita, apapun keadaan kita, latar belakang kita, status ekonomi sosial kita, Allah tidak mau peduli. Ketika Allah telah menentukan memilih saudara, ketika kita telah memenuhi standarnya Allah untuk menjadi orang pilihan, maka Alkitab berjanji, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa akan ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Wah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa kita dapat dijadikan sebagai anak-anak Allah. Siapakah kita? Jangankan menjadi anak bupati, jadi anak kepala desa aja sudah bangga. Betul tidak Bapak Ibu? Bangga dah. Menjadi anak camat sudah bangga, apalagi anak
pejabat yang lebih tinggi. Wow, semakin hebat. Namun kita bukan anak pejabat dunia, tapi kita adalah anak-anak raja di atas segala raja. Sebab kenapa? Karena kita telah dipilih. Kita berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Allah yang memilih saudara dan saya. Tujuan Allah apa kepada saudara dan saya? Tujuan Allah memilih kita apa? Kita harus tahu dan kita harus pahami. Tujuan Allah memilih saudara dan saya. Yohanes 15 ayat ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Inilah tujuan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi kita dipilih untuk menghasilkan buah. Kita dipilih untuk kita menghasilkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk menghasilkan buah, kita perlu perlengkapan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 kita bisa melihat di situ di dalam ayat yang kedua saya akan baca Bapak Ibu, ayat ke-10 dan 11 ya. Efesus 6 ayat ke-10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 Bapak Ibu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Orang-orang pilihan, orang-orang yang telah ditentukan menjadi anak-anak Allah akan diperlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang baik, dengan perlengkapan-perlengkapan Allah. Dikatakan tadi dalam Efesus tadi bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pembacaan kita tadi bahwa akhirnya kita diperlengkapi. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Tuhan Yesus memperlengkapi saudara dan saya. Setelah kita menjadi orang pilihan, maka langkah selanjutnya kita diperlengkapi supaya kita menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan untuk memahami perlengkapan hal-hal yang baik. Apa hal yang baik? Hal yang baik adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan hal-hal yang baik itu adalah melakukan kehendak Allah. Di dalam Ibrani tadi kita melihat bahwa saya akan baca di dalam Ibrani tadi. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Untuk dapat kita melakukan segala kehendak Allah, maka setelah kita dipilih, sepatutnya kita harus juga diperlengkapi oleh Tuhan. Selayaknya, seharusnya, jangan pernah pergi tanpa ada perlengkapan yang daripada Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pernah Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, kalau engkau tidak bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dan berangkat. Ada banyak sekarang mengaku sebagai orang pilihan Tuhan, tapi tidak memiliki perlengkapan yang baik daripada Allah. Kenapa kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan yang baik? Supaya kita mampu mengerjakan pekerjaan Allah. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang menjadi kehendak Allah apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita belajar apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, itu adalah sesuatu hal yang baik. Ya, hal yang baik. Apa kehendak Allah? Alkitab mencatat keinginan hati Allah. Kalau kita belajar daripada bahasa aslinya, kehendak Allah adalah merupakan istilahnya telema atau isi hati Tuhan yang paling dalam. Kehendak Allah, isi hati Tuhan yang paling dalam adalah melakukan kehendak Allah. Itu adalah untuk
beritakan Injil kerajaan Allah. Alkitab berkata bahwa isi hati Tuhan, Tuhan mau supaya jangan ada satupun yang binasa. Ya, jangan ada satupun yang binasa. Ini isi hati Tuhan. Tuhan menghendaki kalau bisa tidak ada yang binasa, Bapak Ibu. Makanya dia berkata, karena begitu besar kasih Allah, supaya jangan ada yang binasa. Ini isi hati Tuhan. Ini kehendak Allah. Ini hal yang baik daripada Allah. Supaya kita memahami isi hati Allah, yaitu supaya jangan ada yang binasa. Kita melihat kita berada di tengah-tengah masyarakat, mungkin di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal kepada Allah. Mari kita dipilih dan diperlengkapi untuk melakukan, untuk meresponi, untuk memahami, menjalankan isi hati Tuhan, yaitu supaya setiap orang jangan ada yang binasa, kalau bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Sebagai orang-orang pilihan, kita tidak bisa lari daripada tanggung jawab itu. Tuhan berkata di dalam Matius 28, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Tuhan tuntut kepada saudara, isi hati Tuhan, supaya Injil kerajaan Allah diwartakan, supaya jangan ada satupun yang binasa. Dan ini yang menjadi renungan kita malam ini, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan malam ini kita mau tangkap isi hati Tuhan. Seberapa kita yang hadir belajar untuk menangkap isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang paling dalam adalah supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada satupun orang yang binasa. Untuk memastikan supaya jangan ada orang yang binasa, maka saudara dan saya dituntut Tuhan, dihimbau, diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Kita berkata, beritakanlah Injil. Jadi kalau semua bangsa menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan. Dan ketika kita menanggapi isi hati Tuhan ini, ketika kita meresponi isi hati Tuhan, maka Tuhan akan melipatkan kepada saya dan saudara kekayaan surgawi. Haleluya. Biarlah malam ini Bapak Ibu, melalui renungan yang singkat ini, mari tangkaplah isi hati Tuhan. Dipilih dan diperlengkapi untuk melakukan isi hati Tuhan. Untuk melakukan isi hati Tuhan perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus memiliki perlengkapan yang kuat, perlengkapan yang baik, perlengkapan yang berkenan kepada Allah, supaya kita benar-benar menanggapi segala apa keinginan hati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah renungan ini menjadi kekuatan baru, menjadi berkat buat saudara dan saya, dan sehingga kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam pengiringan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa buat firman Allah. Semoga firman Tuhan menjadi pedoman buat saya dan saudara, menyemangati kita, memastikan kita bahwa kita orang yang sudah dipilih dan diperlengkapi untuk menanggapi, menjalankan, melakukan isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan Tuhan malam ini. Engkau telah menyampaikan isi hatimu kepada kami. Engkau menghendaki supaya jangan ada satupun yang binasa. Oleh karena itu Tuhan, sebagai orang pilihan Allah, sebagai umat yang sudah dipilih dan diperlengkapi dengan perlengkapan Allah, kami mau belajar menjalankan isi hati Tuhan, menanggapi isi hati Tuhan, untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, untuk mewartakan segala kabar baik, supaya jangan ada satupun yang binasa. Biarlah mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami sebagai umat Tuhan, mampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kami boleh menanggapi dan memahami akan hati Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang-orang pilihan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati seluruh kami yang ada, biarlah semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami
percaya Engkau sudah memelihara dan memberkati kami. Dengar segala doa kami dalam nama Yesus. Kami akhiri renungan malam ini. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat beristirahat. Semoga damai sejahtera Kristus memerintah dalam setiap hati dan jiwa saudara. Selamat malam. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.